Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa kasih Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-53 sampai dengan Injil Yohanes pasal yang 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih,
kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu Yesus adalah terang dunia. Sekali lagi, Yesus adalah terang dunia. Bapak Ibu saudara terkasih, di dalam perenungan kita hari ini dikatakan bahwa ada seorang perempuan yang kedapatan berzina, dan ia ditangkap dan dibawa ke hadapan Yesus Kristus. Mereka memiliki tujuan supaya mereka mendengar jawab daripada Yesus Kristus tentang perbuatan zina yang dilakukan perempuan tersebut, supaya mereka dapat memiliki bukti bahkan pendapat untuk menghakimi Yesus Kristus ketika Yesus Kristus salah menanggapi persoalan tentang seorang perempuan yang kedapatan berzina. Akhirnya ketika perempuan itu dihadapkan kepada Yesus Kristus, hal luar biasa boleh kita saksikan. Yang terjadi bukan suatu penyiksaan, bukan suatu penghakiman, namun Yesus Kristus memberikan kebenaran yang sesungguhnya. Ia hadir bukan membuat suasana semakin ribet, bukan membuat suasana yang gelap semakin gelap, namun kegelapan yang terjadi ia terangi dengan kebenaran, di mana Yesus berkata, jikalau ada satu orang pun di tempat ini yang tidak melakukan dosa, berhaklah ia melempar perempuan tersebut. Sebab pada waktu itu ada hukuman bagi orang-orang yang berzina, yaitu dilempari dengan batu sampai mati. Namun jawaban yang diberikan oleh Yesus Kristus membungkam setiap orang yang menuntut supaya menghakimi perempuan tersebut. Yesus memberikan terang kepada perempuan itu, bahkan kepada banyak orang yang merasa dirinya benar di tengah-tengah kegelapan, yang dimana mereka boleh menjauhi, bahkan menganggap perempuan ini berdosa dan diri mereka tidak. Namun akhirnya mereka dibungkam dengan jawaban yang sangat sederhana. Siapapun di antara kalian yang tidak melakukan dosa, baiklah dia melempar perempuan ini terlebih dahulu. Akhirnya satu persatu, mulai dari yang tertua sampai yang muda, meninggalkan tempat itu, sehingga Yesus dengan perempuan itu tinggal berdua. Ini membuktikan betapa luar biasanya Yesus Kristus dalam menanggapi setiap persoalan dalam diri kita. Sekalipun mungkin kita terjatuh di dalam keberdosaan, namun ketika kita mau datang kepada Tuhan, bagaimana perempuan itu dibawa ke hadapan Yesus Kristus, Yesus memperhatikan keadaannya. Dan Yesus bukan hadir sebagai seorang hakim, namun Yesus hadir menjadi juru selamat bagi perempuan itu. Yesus berkata, saya tidak akan menghukummu, pergilah dan bertobatlah. Allah menghendaki ketika kita jatuh di tengah-tengah kegelapan, Ia hadir sebagai terang menerangi kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saya terkasih, jikalau hari ini kita melakukan dosa, mari kita datang kepada Tuhan, maka terang yang daripada Kristus akan menerangi hidup kita. Bukan mempermalukan kita, bukan menghukum kita, namun mengubahkan hidup kita semakin baik dan hidup serupa dengan gambar Allah. Mari lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kita diajarkan supaya kita tidak malu datang kepada terang itu. Sebab terang itu akan menerangi kehidupan kita, bukan mempermalukan kita di tengah-tengah dunia ini, tapi menjadikan kita semakin nampak, menjadi orang-orang yang sungguh diselamatkan, sehingga kita bersinar dan menjadikan kegelapan semakin terang melalui hidup kita. Jadikan Yesus Kristus menjadi sang juru selamat dalam hidup kita. Jikalau kita melakukan keberdosaan, jangan pernah malu dan bersembunyi daripada Yesus Kristus. Seorang perempuan yang kedapatan berzina, Tuhan terangi kehidupannya. Tuhan izinkan dia untuk bertobat. Tuhan tidak menghukum dia, namun memberikan dia kasih karunia untuk boleh bertobat kembali kepada jalan yang benar. Oleh karena itu, pandanglah kepada sang juru selamat kita.
maka terang itu akan menerangi hidup kita, sehingga perbuatan kita akan semakin nampak, menunjukkan perbuatan yang sungguh melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan, yang mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Yesus, terang yang sesungguhnya. Kami percaya melalui firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini, hidup kami semakin sungguh datang kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan ada keberdosaan yang boleh kami lakukan, kami percaya Tuhan akan mengingatkan kami supaya kami bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan lari pada jalan-Mu, tapi biarlah kiranya kami semakin setia datang kepada Tuhan dan menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau setiap hari. Terpuji termulia Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.